hanyut Oke. dan terlena Hanyut dengan terlena dengan kondisi itu ya. yes, seperti Oke. itu. Oh, nah itu yang perlu perlu kayaknya selama ini tuh saya rilisnya kan begitu katanya dicari apa akar. Tapi kok begitu berulang berarti metodenya kan salah. Harusnya kan menyadari itu bukan harus larut menangis. Kan katanya ada yang bilang Betul. ya udah nangis aja gitu nggak apa-apa. Nah, Contoh nih, kita untuk yang bab yang ketiga ini adalah kita memaafkan masa lalu. Jadi kita melihat kembali konsep di mana kejadiannya kita dulu. Mungkin kita pernah kena fitnah atau kita dipermalukan. Nah, mungkin rasa itu muncul. Sama halnya seperti kayak Mbak Wayan. Ini aku ambil contoh ya, Mbak Wayan. Ketika dia melakukan meditasi regresi gitu kan, ternyata alam bawah sadarnya dia mengiring untuk tahu apa sebenarnya akar permasalahan dia. Ya contohnya, aku pernah dipermalukan Ci waktu umur 9 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Dimana aku menawarkan produk, totalnya aku karena bahasa Inggris pas-pasan jadi ditertawakan. Sejak itu ada rasa, karena ada luka di sana yang tanpa dia sadari. Akhirnya membuat dia itu terjadi apa? Setiap dia mau tampil di depan umum, ada rasa minder. Nah, itu ditulis aja semua, mau dia itu mantan, mau dia itu orang tua, mau dia itu anak, mau dia ataupun mau dia temen, tulis aja. Sebenarnya untuk kenapa harus ditulis dan kejadiannya, karena gini, sering banget kita ke distract. Umpamanya contoh nih, dulu saya disakiti oleh teman saya gitu. Jadi dia yang menganggap kita teman, totalnya membuat kita kecewa. Dengan ceritanya itu adalah ketika aku sakit pun tidak ditanya, malahan uang yang ditanya gitu. Nah ini contoh ya. Nah tapi kalau seandainya kita nggak nulis kejadiannya, itu pikiran kita tuh langsung ke distract gitu loh. Itu dia ngawang ya. kejadiannya apa ya? Kejadiannya apa ya? Kok Iya. aku bisa bisa kenapa ya dengan si ini? Nah, Kenapa ya? Oh, kalau habis ingat kejadiannya tapi lupa namanya teman SD misalnya gitu dibully waktu main gitu. Itu si X dicatatnya aja. gimana? Si X aja. Oke, oke. Tulis Oke. aja si X. Oke, Karena baik, kan baik. karena kan Wajahnya ingat masih terbayang-bayang gitu, tapi namanya udah lupa. gak apa-apa si X. Oke, baik Ci, makasih. Iya. Ci, mau Hah? tanya, Ci, Ya, kalau misalnya lupa kejadian masa kecil gitu gimana, Ci? kejadian masa kecil lupa nggak apa-apa. Di ini aja tulis yang inget-inget aja dulu. Iya, oke, oke. Iya, Karena baik, Ci. kenapa? Mm-mm. Karena pikiran alam bawah sadar itu, kalau kita menggunakan pikiran sadar, itu pasti kita akan lupa. Dan Hmm. itu harus masuk ke dimensi di mana alam bawah sadar itu sendiri. Nah, tujuannya yang tadi kayak Bunda Eva bilang, Ci, aku ketika aku nulis yang kemarin ya, menulis apa itu, tatonya setelah aku meditasi muncul lagi gitu kan, muncul lagi limiting belief-nya yang lain. Nah nanti bisa jadi kayak gitu juga Bunda, jadi kita sudah tulis secara sadar, tatonya nanti ketika sudah meditasi muncul lagi, ternyata itulah akar permasalahannya yang sebenarnya yang masih Oh, tersimpan, mungkin kita lupa. terus kalau kalau nanti ketika meditasi ingat ditulis lagi. Iya, kalau Hmm. kalau sudah meditasi terus kita ingat, kita tulis aja. Berarti kita itu Oh, yang kita lagi meditasi yang satu ini aja. oh ya, baik. Makasih, Ci. Iya, kita sekarang meditasi aja. Karena di sini adalah konsepnya adalah memaafkan, memaafkan masa lalu, memaafkan seseorang. Ini masih tetap di mengubah pola lama ya di minggu sekarang. Kita masih menggunakan metode
penerimaan. Nah, jadi buat teman-teman, yuk kita sekarang melakukan meditasi sejenak. Sekarang kita cari posisi ya, meditasi yang rileks, yang nyaman. Kita rasakan ada seutas tali yang menarik tubuh kita ke atas, sehingga tubuhnya kita rileks dan sangat nyaman. Pandangan kita ke depan. Sekarang kita olah nafas kita terlebih dahulu. Kita tarik nafas panjang. Kita hembuskan secara perlahan-lahan. Kita tarik nafas panjang lagi. Kita hembuskan secara perlahan-lahan. Kita tarik nafas panjang lagi. Kita hembuskan secara perlahan-perlahan. Sekarang kita masih tetap fokus dengan pernafasan terlebih dahulu. Silakan dilanjutkan untuk menghitung nafas yang keluar masuk tersebut. Sekarang, mari kita mengingat kembali sosok orang yang mungkin pernah kita sakiti atau kita disakiti. Contoh, mungkin ketika kita masih kecil, kita tidak dihargai, kita tidak dianggap. Subjeknya adalah kita tidak dianggap oleh kedua orang tua kita yang mereka sibuk mencari pekerjaan, mencari uang. Kita di rumah sendirian, seperti tidak dianggap, tidak diperhatikan. Kembali kita melihat, atau mungkin teman-teman punya kejadian yang lain, kembali ingat itu kejadiannya, sosok orang tersebut. Sekarang, sosok orang tersebut dan kejadian itu
emosinya kita amati. Setelah kita amati, gunakan 3S dalam teknik pemaafan. S yang pertama adalah sadari kejadian itu dan sadari siapa saja pelaku-pelaku atau objek-objek yang menjadi pelaku kita memiliki luka batin itu. Kita hanya melihat, tidak menghakimi, melihat kembali kejadian itu, melihat kembali sosok orang tersebut yang mungkin kita benci, tanpa menghakimi, hanya menonton saja, menyadarinya, lalu S yang kedua, syukuri. Kita syukuri bahwa luka ini, kejadian ini, pelakunya ini sudah memberikan pengalaman di dalam kehidupan kita. Syukuri keberadaannya, syukuri kejadiannya, syukuri ini ada. Jika kita mensyukuri, rasakan energi yang keluar dan mulai melepas dari tubuh kita. Dan S yang ketiga, senyumi. Setelah kita syukuri, kita senyumi kejadian itu. Di mana mungkin kita dicampakkan atau tidak dianggap oleh orang tua kita. Pikiran kita mulai berkreasi, oh ternyata orang tuaku dulu mencampakkanku. Ada sebuah selentingan pikiran, itu kita mulai untuk senyumi saat ini. Jika sudah kita senyumi, kita tarik nafas panjang yang paling dalam. Nafas panjang tapi dalam dengan menggunakan perut kita sampai kita sudah tidak bisa bernafas kembali. Kita menarik nafas, lalu hembuskan dengan perut dan nafas di pengeluaran nafas di hidung kita. Oke. Sekarang teman-teman ulangi dengan kejadian masing-masing dilakukan saat ini dengan metode 3S. Sadari tanpa menghakimi, tanpa bergejolak jiwa kita.
syukuri kejadian itu, syukuri pelakunya sudah berinteraksi dengan kita, dan senyumi untuk melepaskan semuanya. Rasakan sejenak ketika kita senyumi dan kita melepaskan itu, teman-teman biasanya akan merasakan air mata keluar. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata pelepasan. Silakan dilanjuti, teman-teman. Kejadiannya yang tidak enak, apakah itu kekecewaan, kesedihan, marah? Satu-satu saja dulu. Gunakan teknik 3S. Ini adalah teknik yang saya sering gunakan secara pribadi untuk melakukan pelepasan. Atau sadari, syukuri, dan senyumi. Ketika kita yang ketiga adalah senyumi, tersenyumlah secara lebar kepada orang tersebut. Atau mungkin teman-teman bisa berterima kasih, lalu senyumi mereka.
Sekarang teman-teman silakan tarik nafas panjang yang paling dalam sambil memberikan senyum yang sangat hangat. Lalu kita hembuskan secara perlahan, perlahan, perlahan. Kita tarik nafas panjang secara perlahan. Lalu kita hembuskan secara perlahan, perlahan, perlahan. Oke, sekarang teman-teman kembali amati lagi apa saja yang menjadi dan penyebab rasa sedih itu. Oke, teman-teman, setelah teman-teman melakukan beberapa kali 3S ini, mari kita mengakhiri meditasi kita saat ini. Kita tarik nafas panjang, lalu kita hembuskan secara perlahan-lahan. Kita tarik nafas panjang lagi. Kita hembuskan secara perlahan-lahan. Sekali lagi,
Kita tarik nafas panjang lagi. Kita hembuskan secara perlahan-lahan. Oke, sekarang teman-teman silahkan membuka kedua mata kita. Ya, apa yang dirasa? Eh, Ada, boleh silahkan. ya. Saya seperti biasa merasa hangat gitu ya, dan seperti nge-balancing, mengimbangi rasa pegal-pegal. Jadi pegal-pegal itu masih terasa, tapi rasa ketidaknyamanan dari pegal-pegal itu sangat berkurang gitu. Tahu maksud saya. Jadi itu meditasi itu seperti menetralisir gitu. Em, Menetralisir rasa pegal-pegal itu. Nah, saya mau tanya, jadi hari ini di- melakukan meditasi itu yang hari ini lagi diulang gitu. Iya, Jadi, jadi setiap nah, hari itu kita itu seperti diulang-ulang terus meditasi yang dilakukan hari hari itu gitu. Iya kan? iya. Itu ya. Banyak hari ini tekniknya memang untuk pemaafan ya, kita pemaafan. Karena kalau Oke. kayak kita sudah masuk ke apa, ke pemaafan, nanti kita kembali flashback lagi umpamanya di meditasi yang pertama, meditasi yang Oke, kedua, paham, paham. alam bawah sadar itu nggak akan ini Saya maju ngerti gitu. kayak mementahkan kembali prosesnya gitu ya. Mm-mm. Seperti mementahkan. Ini saya mau tanya, boleh nggak kalau misalnya kan ada beberapa orang, katakanlah 5 atau 6 orang gitu yang pernah menyakiti saya dengan parah gitu. Apakah bisa digrupkan gitu, dikelompokkan gitu, terus Harus melakukan, satu-satu, oh harus satu-satu, nggak bisa harus gitu. satu-satu, nggak bisa. Oke. Karena kan yang kita benci kan satu-satu. Eh, ya, sebenarnya saya nggak benci, cuman ngerasa sakit aja. Saya saya Iya, saya nggak. Ya ada saat-saat membenci, tapi saya pada dasarnya saya bukan orang yang suka membenci gitu, karena saya juga menyadari bahwa itu mereka melakukan itu karena kelemahan ya, karena kelemahan saya, kelemahan mereka gitu. Misalnya ibu saya dia disakiti sama sama ayah saya gitu, terus dia lampiaskan ke saya gitu. Itu kan karena kelemahan dia gitu, karena dia nggak berani gitu. Tapi ya ada sih saat-saat saya benci gitu. eh, tapi itu sebenarnya seumur-umur tuh saya sayangnya setengah mati sama ibu saya, tapi terus saya didiskriminasi terus gitu. Jadi dia dia tidak melakukan penyelesaian terhadap rasa sakit hati dan kesal terhadap ayah saya itu dengan cara yang keliru gitu, sampai 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 ibu saya meninggal begitu gitu. ya nanti itu satu-satu aja di sini. Satu-satu. Oke, oke, Satu-satu paham. aja ya. Ya, paham, paham. Ya, oke. Makasih, Ci. Iya, sama-sama. Tadi pada saat kita apa masuk ke dalam kisah masa lalu itu kan nangis tuh Ci. Terus nangis terus gitu, nangis. Nangis kan karena kan melihat kondisi kita di masa kecil itu misal dipukul gitu kan kan nangis tuh jadinya. Ya. Nangis terus. Nah, tiba-tiba kan Cici bilang, ya udah disyukurin dengan kejadian itu. Itu tuh dia masih sesek gitu. Masih nangis, masih nangis. Jadi memang mensyukuri oh iya saya akhirnya kan eh, Cici bilang ya udah diamatin mundur. Jadi saya merasa oh itu kan udah cerita lalu. Ya udah saya coba stop gitu nangisnya itu. Ya udah itu kan sudah karena kan tadi harus disyukurin yang keduanya disyukurin bahwa Hmm. dengan adanya kejadian itu orang tua melakukan itu mungkin karena kasih sayang tapi mungkin sama seperti ibu tadi ngomong karena dia sendiri punya masalah dilampiaskan ke anak gitu akhirnya ya udah saya syukurin saya terima bahwa saya pernah mengalami hal itu saya jadi tahu seperti itu nah terus kemudian kan senyum ternyata kan gak gampang sih ya senyum padahal di hati tuh di itu tuh masih sesak itu gimana tuh harusnya kan selesaikan dulu sampai pure nangisnya sampai seseknya selesai baru kita eh, syukuri kemudian baru kita senyumin itu gimana ini
dengan cara ini, ketika kita menyadari, gini, step awalnya adalah kita menyadari, gitu kan. S yang pertama tuh adalah kita sadar. Kita sadari apa yang terjadi, yang tadi Bunda udah melihat, kita Iya. dipukuli dengan orang tua kita, yang ketika kita sadarin, kita kan nggak boleh menghakimi dalam artian tuh emosi kita melonjak, oh kesal kita nggak boleh, kita Oh, tekan itu seharusnya. itu enggak maksudnya gini, enggak kesel sama dia, cuma rasa ngelihat kondisi itu kan sedih tuh rasanya. Jadi Nah itu nangis sedih, gitu. itu dah yang kita menghakimi berarti itu. Oh, jadi nggak boleh nangis atau Nggak gimana? boleh nangis, kita cuma nyadarin kita seperti kayak kita lagi di bioskop, kita menonton. Hmm. Kita tonton ketika kita lagi dipukuli. Ada perasaan, oh iya, aku kemarin dulu aku dipukul sama orang tuaku. Ya itu cara menyadari. Tanpa Oh, menghakimi kadang karena kan kata bahasa menghakimi itu kan mungkin ekstrim ya, yang iya. mungkin kita kurang tahu. Padahal sebenarnya menghakimi itu adalah ketika kita bisa sampai kita nangis, kita sampai apa jerit-jerit, atau kita sampai apa gitu kan, ada rasa muncul kecewa apa-apa lagi gitu kan. Ya Hmm. berarti kita nggak menyadari itu. Berarti kita hanyut Oke. dan terlena Hanyut terlena dengan dengan kondisi itu ya. yes, seperti Oke. itu. Oh, nah itu yang perlu kayaknya selama ini tuh saya rilisnya kan begitu katanya dicari apa akar. Tapi kok begitu berulang berarti metodenya kan salah. Harusnya kan menyadari itu bukan harus larut menangis. Kan katanya ada yang bilang Betul. ya udah nangis aja gitu nggak apa-apa. Nah, saya kan pada saat itu Salah. memang jadi kita hanya menyadari oh iya kejadian itu bahwa eh, saya dipukul gitu kan. Iya, Setelah itu ya udah menyadari gitu. itu seperti itu. Oke, siap siap Jadi siap. Berarti selama oke makanya mungkin ya makanya tidak bisa rilisnya lepas tidak sampai selesai, sekarang. benar. Ya, jadi dia muncul terus tuh. Maksudnya pada saat katanya oh iya udah dilepas hilang. Tapi begitu saya kembali ke cerita itu, ini kan rilisnya anggaplah ini kan proses rilis ya meditasinya. Terus ternyata masih kok kejadian itu nangis. Oh, berarti salah ya. Jadi artinya kita menyadari, oh iya kemarin aku disakiti, dipukul gitu. Mm-mm, Menyadari saja ya, nggak perlu larut dalam kejadian itu. Jadi nggak perlu untuk mewek lagi dengan kondisi itu ya. Gitu. betul, Oke, betul. baik, siap. Kemudian Karena disyukurin. betul. Tekniknya adalah tiga, masih tetap Ya, 3S. Itu teknik hmm, yang saya bikin sendiri karena saya sendiri yang belajar melepas menjadi dengan 3S ini. oke. Satu, sadarin, kedua, syukurin, yang ketiga adalah senyumi. Terkadang ketika kita mau nyadari aja, kita pasti selalu yang bermain di ini, Perasaan, emosinya dirasa, ikut gitu. Iya, emosinya dirasinya meledak-meledak. naik. Benar, benar. Itu namanya kita sedang menghakimi. Oh, oke. Gimana orang-orang, Menilai ya, akhirnya menilai ya. Oh iya, aku dipukul sakit gitu ya. Oke. iya, apalagi amit-amit Hmm. ya, gila ya aku dipukulin dulu kayak gini masih kecil. Itu kan kita menghakimi Hmm, keadaan, menghakimi oh kondisi ya. kondisi saat itu. Oh, Ya, berarti selama ini salah, ada sedikit kesalahan nih. Jadi lihat, terus nggak apa-apa. Maksudnya dengan emosi itu silakan duduk. Maksudnya ya udah nggak apa-apa rasakan aja. Oh ternyata harusnya kan nggak seperti itu ya. nggak Karena bisa setiap seperti itu. dipanggil lagi kondisi itu dia berulang begitu lagi. Jadi ngeluping gitu. Yes. Oke, Itu berarti deh salah yang nih. namanya orang-orang sering looping. Siap. Oke, kita coba nanti. Jadi ini dicatat. Ya Oh nanti ya, nanti jadi dipraktekkan, nanti malam langsung bisa Bunda Lena bisa ngerasain gimana rasa pelongnya oke siap. dada Ternyata setelah melakukan ada ini. sesuatu. Iya kesalahan. Jadi Ya, ya Ci, oke siap. Oke ya, terima Ci, kasih Ci, terima maaf. kasih. iya. Ya, Ci mau tanya. Tadi Heeh. Ngantuk. waktu waktu dalam meditasi, Masa kan aku lorono. Cici kan suruh saya mengingat-ingat itu malah saya tulis gimana ya Ci? Maksudnya tadi
ini nulisnya sebenarnya kapan ya? Nulis yang mana? Nulis yang ini tadi yang orang-orang yang menyakiti kita gitu. Oh, hari ini. Oh, bukan dalam meditasi ya. Tadi saya dalam meditasi malah saya nulis-nulis. Salah ya. Bukan. Jadi menulis Nah, itu meditasi ketika, sambil nulis ya nggak mungkin. Ya Allah. Ya jadi Allah. kita Iya. menulis ke pelakunya, maksudnya pelaku yang menyakiti kita, dan konsep kita menulis itu kejadiannya kita tulis juga, ya. Itu dengan otak kita sadar. Hmm. Jadi Ya kan udah ada nanti dua ya, diulang ya. otak sadar dengan otak alam bawah sadar, gitu kan. Nah, Hmm. otak sadar kita tulis itu. Udah, nanti cara teknik pelepasannya 3S itu ya. Sadari, Heeh, syukuri, heeh. dan senyumi. Syukuri, kenapa syukuri? Karena anggap nih, contoh nih. Oh, ternyata aku bersyukur aku dipukul dengan orang tuaku dulu. Jadi pengalaman ini, apa pelajaran yang aku dapatkan? Nah, itu yang dicari. Terus Itu yang kalau disyukuri. terus kalau misalnya keburukan kita terhadap orang lain terus kita ingat itu juga ditulis. Keburukan kita yang lain itu beda beda konsep lagi. Oh, lain ya. Ini Nah, yang dari orang lain ke kita gitu ya. yes. Oh, iya iya. Jadi keburukannya kita ada teknik lain lagi. Ini teknik adalah kita teknik pelepasan luka dulu, atau mungkin sesuatu yang kita simpan. Mau luka, mau Ya, apa. saya merasa bersalah gitu, Ci, misalnya gitu Iya, ya. bisa. Itu bisa ya. Hmm. Kalau umpamanya merasa bersalah itu untuk diri kita sendiri kan, kita Iya, yang iya. melakukannya. Heeh. Sebisa mungkin sih ini bukan pelaku, kita cari pelaku, maksudnya orang yang menyakiti kita, Hmm. seperti itu. Hmm. Mungkin waktu kecil kita disepelekan, bisa. Atau mungkin waktu kecil kita dibully. Nah, itu Tadi, heeh. bisa. Tadi saya malah berpikiran kebalik dari ibu yang sebelumnya ini. Jadi kalau saya kan tadi ingat-ingat, tapi saya udah nggak ada rasa. Saya cuma ingat aja gitu. Jadi Hmm, saya nggak ada marah. Walaupun saya ditipu gitu ya habis-habisan, tapi udah santai aja gitu. Jadi saya nulis jadi kayak ya udah nulisnya biasa aja gitu loh, Ci. Nggak yang dengan perasaan kesel atau emosi gitu. Jadi malah saya mikirnya gini, apa saya yang salah ya? Saya nyari-nyari gitu, nyari-nyari emosi jadinya. Saya padahal udah nggak, berarti saya udah kayak legowo gitu loh, Ci. mm-mm. Itu itu gimana tuh, Ci? Nah, eh, sekal- coba dicek aja lagi, apakah memang benar-benar sudah logowo sekali atau memang kita masih menutupi. Karena 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 gini, pikiran tuh sering begini, menutupi. Menutupi karena dalam gini loh, Ci. artian, mm-mm, Maksud saya gini, maaf saya potong ya. Soalnya gini, kalau semua kejadian yang menyakiti itu saya tidak mungkin lupa gitu. Tapi rasanya saya udah nggak ada gitu loh, Ci. Itu sih sebenarnya. Jadi orang-orang yang nyakitin saya banyak banget gitu ya selama hidup saya gitu. Nah, kalau ditulis nih banyak banget nih, gitu bisa berlembar-lembar. Tapi saya udah nggak ada rasa gitu. Jadi udah gitu aja. Tuh gimana tuh, Ci? Apa perlu ditulis apa gimana, Ci? ditulis, Bun. Soalnya itu kan, Oh, walaupun bundanya mengatakan, oh aku sudah nggak ada rasa gitu kan. Nah, terkadang Kadang kalau itu memang bohong. tidak ada rasa itu sebenarnya logonya logo palsu kalau aku ngerasa. Betul, Bu. Karena Betul, dengan betul. kita memang benar-benar nggak ada rasa, itu maaf dari tekanan apa intonasi dari suaranya Bunda ketika Bunda bercerita saat ini itu berat banget. Masih berat, masih ada rasa sebenarnya itu. Ada rasa, mungkin ada kecewanya, marahnya. Jadi itu diselusuri aja, hmm. ya. Iya, 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 Ci. Karena Saya, kalau banyak memang orang yang sudah lepas, kita memang benar-benar sudah melepas, itu dia
eh, tidak akan mengingat, tidak, maksudnya alam bawah sadar kita tuh tidak akan mendistract kita mengingat kejadian kita ditipu atau bagaimana, seperti itu. Oh iya iya. Heeh. Karena saya juga pernah ketipu, Iya, sekarang ini tuh sudah udahlah gitu kan. iya, Dan bener. itu masih apa namanya, kalau bisa itu itu memang benar-benar tidak ke, bahkan kita ketika kita mau nulis pun kita sudah lupa gitu loh, rasanya itu apa gitu loh. Kejadiannya Iya. bagaimana itu Mm-mm. udah lupa itu sebenarnya. Iya iya. Tapi Iya. kalau Mm-mm. kita masih ingat dengan jelas, itu berarti masih ada yang tersimpan. Iya iya iya, iya, Ci. Ya. Sebenarnya sih lebih lebih ini sih, lebih lebih perasaan saya ke orang lain gitu, melukai orang lain. Jadi itu yang bikin saya apa namanya berat gitu loh, Ci. Kan ini banyak banget soalnya kan. Jadi Ya. banyak gitu loh antara yang orang menyakiti sama saya sendiri yang menyakiti orang gitu kan, Ci. Mm-mm. Sama Mm-mm. lagi satu, hadapin kondisi batin kita. Jangan sampai batin kita menjadi seorang people pleaser. Ada perasaan tidak enakan. Jadi kita tidak membantu si A. Umpamanya contoh nih, si A minjem uang gitu ya. Terus kita tidak bisa bantu dia gitu kan. Hmm, Ada kan perasaan kita bersalah atau bagaimana. Itu sebenarnya people pleaser iya. ya. Mm-mm. Itu Iya. dihindarin. Baik, Ci. Itu Ya. kenapa bisa terjadi people pleaser? Nah, ini sebenarnya adalah luka tanpa kita sadarin di kehidupan, di ketika kita masih kecil, kita itu tidak diberikan pilihan. Jadi parenting yang bagus adalah kita memberikan anak-anak, kamu mau pilih yang mana, yang biru atau yang merah. Nah, kalau dulu, nih zaman-zamannya kita dulu, itu kan zaman-zamannya sandwich ya, generasi sandwich. Kita tuh sudah dicekokin, ini kamu harus menerima ini tanpa boleh menolak. Nah, contoh ya, contoh. Kamu harus menghormati pamanmu ini. Ngalah, kamu harus ngalah. Nah, itu contoh yang kedua tuh. Padahal sebenarnya kan nggak bisa kayak gitu loh. Kita harus bisa mengungkapkan emosi kita gitu loh. Bukan berarti kita marah-marah juga, bukan gitu loh. Maksudnya mengungkapkan emosi itu, contoh, kamu nyakitin aku loh. Seperti itu. Sekarang saya sudah sudah istilahnya sudah ada di posisi di mana kalau saya memang nggak suka, ya saya ngomong. Jadi kalau teman-teman, biar tidak menjadi people pleaser, jadilah diri sendiri. Seperti itu. Ketika kita meditasi sampai mual, ketika di pelepasan itu, berarti masih kita menghakimi. Seperti kayak Bunda Anastasia, ada sedih, ada apa, kita masih menghakimi itu. Nah, jadi sebisa mungkin ketika kita menyadari, sadari aja hanya sebagai layar di depannya kita, proyektor, atau kita mungkin nonton lagi di bioskop, kan kita tidak menghakimi, kita cuma menonton. Hmm. Mau kita jerit-jerit karena sebuah tragedi di kehidupan yang, maksudnya di masa kecil kita, oke gitu loh. Ya, jadi menyadari bukan berarti kita larut.